Baik, setelah data yang kita hasilkan dari total station, hasil dari lapangan, kemudian kita masukkan ke dalam flashdisk, dan seterusnya flashdisk tersebut kita masukkan ke dalam laptop untuk diambil datanya. Di sini saya sudah ada data hasil lapangan ini, ada yang berbentuk PNG untuk data yang sudah jadi, dan ada juga berbentuk RAW atau data mentah. Untuk yang kita butuhkan di sini adalah kita akan mengolah data mentahnya. Kita tarik ke aplikasi Topcon. Jadi aplikasi Topconnya sudah terbuka ya teman-teman. Kita perbesar dulu dan kita besarkan lagi. Nah, di sini di pojok ada poin, kemudian ada TSOBS. Kita ke TSOBS. Lalu di sini ada poin name atau patok satu. Ini PT itu patok satu, patok 2, patok 3, patok 4, patok 5, dan seterusnya. Untuk menampilkan setiap data dari setiap patok, yaitu cukup kita menekan Ctrl A, lalu muncul di aplikasi Topcon ini susunan datanya. Kemudian kita Ctrl A, klik di sini Ctrl A, Ctrl C, lalu kita beralih ke Excel untuk kita salin datanya. Lalu kita masukkan ke dalam Excel. Di sini kita Ctrl V untuk paste. Di sini bisa terlihat ada point from atau patok, kemudian ada point to atau target, ada reflector hang atau BT, menang tengah, ada azimuth. Nah, untuk azimuth kita hapus saja karena kita kali ini tidak menggunakan azimuth. Ada horizontal circle atau HR, ada slope distance atau SD, kemudian ada zenith angle, itu kita biasa disebut V. Sebenarnya data yang sudah dihasilkan dari topik ini kita olah. Untuk pengolahannya di sini saya sudah eh, melakukan pengolahan dari data yang sudah ada di sini untuk mempersingkat waktu. Baik, di sini sudah bisa dilihat untuk yang berwarna ini, saya itu untuk yang berbentuk poligon ya. Untuk BS ini adalah backside, kemudian ada FS atau frontside. Untuk backside dan frontside kita beri tanda dulu, karena ini untuk yang digunakan untuk kita membuat anti poligon tertutup. Dan saya salin data yang di atas ke sini ya, untuk alat, ada alat, tinggi alat. Tinggi alat ini ada di aplikasi Topcon. Nah, yang ini, yang instrumen hang. Kemudian kita masuk kembali ke Excel. Sudah disusun untuk data-data dalam Topcon, kita masuk ke rumusnya. Di sini ada sudut jurusan horizontal, ada beta koreksi, alfa, dan alfa radians. Untuk beta koreksi kita ambil dari HR. Nah, di sini bisa kita lihat karena kita mengambil yang ada datanya. Untuk 0 ini karena ini backside ya. Jadi datanya sudutnya 0. Di sini ada beta betanya. Kemudian kita jumlahkan beta tersebut menghasilkan 1441,38. Sebelumnya kita juga harus menjumlahkan hasil dari HR. Kita juga harus menjumlahkan menggunakan rumus sudut luar n tambah 2 dikali 180 karena saya menggunakan sudut luar, yaitu n, untuk n-nya merupakan jumlah titik. Di sini ada 6 titik, 6 tambah 2 dikali 180 merupakan 1440. Kemudian 1440 dikurangi hasil dari beta dihasilkan, yaitu negatif 1,38, kita bagi 6 karena ada 6 titik, hasilnya segini. Lalu hasil ini kita bagi-bagikan, tambah-tambahkan ke beta ini agar totalnya menjadi 1440. Nah, itu maksudnya ke beta koreksi. Di sini bisa kita lihat ya, beta yang awal ditambah dengan beta koreksi atau koreksiannya. Kita lakukan di setiap titik menghasilkan 1440. Kemudian kita ke alfa. Alfa di sini, untuk alfa yang pertama kita ambil dari beta yang masih berbentuk degree. Kemudian alfa kedua kita menggunakan alfa sebelumnya dikurangi 180 ditambah dengan beta koreksi yang ada pada titik ini. Lakukan di setiap titik. Kemudian setelah dari itu ada alfa radians atau radians dari alfa yang sudah kita hasilkan. Untuk rumusnya sederhana saja, cukup radians dan lakukan setiap titik. Kemudian selanjutnya ada I.
di sini adalah sudut miring. Untuk rumusnya 90 dikurangi V. Untuk V ini adalah yang ada dalam data top count ya. Bisa dilihat di sini ada 89. Nah, lakukan di setiap titik. Kemudian di sini ada iradians. Iradians adalah hasil radians dari I ini. Kemudian lakukan di setiap titik juga, dan ada juga di sini ada HD, yaitu SD dikali cos I. Di sini untuk HD-nya menggunakan, maaf, untuk SD-nya di sini menggunakan yang sudah ada dalam data. Untuk SD di slope distance dikali dengan cos I-nya yang sudah iradians. Lakukan untuk setiap titik juga. Jadi ini harus sejajar dengan baris, sesuai barisnya. Kemudian di sini ada HD rata-rata. HD rata-rata digunakan untuk BS dan FS. Jadi kita menembak dua kali ya, misalnya dari titik satu ke dua. Nah, maka dari titik dua juga akan ke satu kembali. Nah, itu kita HD rata-ratakan karena dalam HD itu tidak akan mungkin sama ya. Tidak akan sama persis. Maka diperlukan untuk HD rata-rata untuk rumusnya, yaitu HD dari front side tambah dengan back side dibagi dengan dibagi dua. Kemudian kita menjumlahkan HD rata-rata, jumlahkan dari rata-rata ini, dan dihasilkan ada VD. Di sini VD untuk rumusnya SD dikali sin I. SD ini masih kita menggunakan yang sudah ada dalam data tabel ya, yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hijau ini adalah data lapangan. Kemudian kita sin I-nya yang sudah iradians, lakukan untuk step juga. Kemudian di sini ada delta X, delta Y, delta Z. Delta X ini adalah untuk fungsinya untuk koordinat nanti ya. Untuk rumusnya yaitu HD dikali sin alpha radians. Akan setiap titik kita jumlahkan ada min 1,722. Untuk delta Y juga kita sama namun berbeda rumus. Jika sebelumnya delta X adalah sin alpha, untuk delta Y adalah cos alpha. Kemudian di sini ada delta Z, yaitu tinggi alat ditambah VD, kemudian dikurangi benang tengah. Ini bisa lihat ya. Di sini ada VD, di sini ada PT, kemudian di sini tinggi alat. Nah, sudah semuanya dihitung, di sini ada jumlahkan. Jumlahkan setiap sisinya menghasilkan angka-angka ini, ada negatif, ada negatif. Nah, selanjutnya itu tuh merupakan ada kekeliruan. Karena yang harusnya itu adalah berhasilkan 0. Maka dari itu kita lakukan koreksi. Di sini ada XYZ koreksi. Untuk rumusnya sendiri, ini kita menggunakan rumus yaitu delta X. Karena kita menghitung X dikurangi HD rata-rata, kemudian per jumlah rata-rata, jumlah HD rata-rata dikali dengan jumlah selisih dari delta X. Nah, kita menghitung X. Lakukan untuk setiap sisi. Untuk HD rata-ratanya kita tidak perlu untuk menguncinya, karena yang perlu dikunci hanya delta X total dan juga HD rata-rata total. Untuk delta Y kita menggunakan sama rumusnya untuk HD rata-ratanya, namun untuk delta Y-nya, namun untuk ininya kita menggunakan yang delta Y. Untuk Z juga sama, kita menggunakan delta Z, lakukan untuk setiap sisi. Misalnya di sini yang berwarna kuning merupakan koordinat yang nanti yang saya pilih untuk nanti diplot untuk Civil 3D. Untuk rumusnya di sini adalah koordinat ditambah dengan X untuk X, kemudian Y ditambah dengan Y, untuk Z ditambah dengan Z, lakukan untuk setiap sisi. Lalu kita masukkan rumus 3D poly. Setelah semuanya sudah dilakukan, dari rumus 3D poly ini kita lakukan pengeplotan. Untuk memplotnya kita pertama salin dulu untuk 3D poly, poligon tertutupnya, lalu kita ke Civil 3D. Kita paste di sini. Kita kejar titik ini. Jika semua sisi sudah tertutup, maka bisa dikatakan poligon yang kita buat itu sudah benar ya. Sudah benar. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan situasinya. Untuk memasukkan situasi, yang kita butuhkan adalah data-data dari pengolahan kembali. Di sini sudah saya buat. Ada plot pencar. Nah, di sini ada plot pencar ya. Untuk pembuatan plot pencar itu sama seperti yang tadi, yaitu poligon tertutup,
awalnya kita salin hasil semua ini, lalu kita paste di sini. Nah, ini yang berwarna putih adalah data tambahan yang kita masukkan dari topcon yang tadi ya. Nah, misalnya TP PT1. Nah, di sini kan ada tambahan nih. Kita masukkan insert untuk rumusnya sama kita salin semua. Lalu kita masukkan dari poly juga. Lalu setelah semuanya selesai, kita salin kembali untuk situasinya. Kita balik lagi ke sini. Kita paste di sini. Nah, bisa kita lihat ya untuk situasinya atau plot penjelasannya sudah cukup menggambarkan FPTK. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memasukkan poin. Di sini untuk poinnya kita harus buat terlebih dahulu untuk TXT-nya. Untuk TXT-nya kita buat ini sangat sederhana, yaitu pertama kita salin dulu XYZ. Dan XYZ-nya kita ke Excel yang baru. Excel yang baru, kita di sini salin di mana saja, kita klik paste values, lalu kita ke Excel lagi, kemudian kita salin poin apa ini target, kita salin targetnya karena itu untuk deskripsi, karena kita menggunakan format PNZD ya. Kita salin di sini paste spesial, lalu kita hapus beberapa data yang kosong, misalnya ini ada titik 2 nih kosong, kita hapus saja. Di sini ada 3 juga hapus karena ganda ya teman-teman, ada yang 2 kali gitu, maka kita cukup membutuhkan yang ada angkanya saja. Kita delete yang ini, kita delete yang ini, kemudian kita delete yang ini juga. Delete. Nah, untuk titik 7 ini kita ganti titik 1 karena hanya ada 6 titik. Sudah ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah semuanya selesai, kita beri angka 1 di sini, kemudian tarik sampai ujung. Lalu kita pilih fill series. Ini berguna untuk poin ya teman-teman. Lalu kita save menjadi text delimited, berbentuk teks ya, jadi bukan berupa Excel. Kita pilih di sini. Nah, text delimited. Baik, di sini saya sudah ada TXT yang sudah saya buat. Kita langsung saja ke poin, kembali ke secretary ke poin. Kita sebenarnya ketik tool paste dulu ya ke poin, kemudian kita klik yang berbentuk ini seperti bulat gini. Kita ketik plus, lalu kita pilih TXT yang tadi sudah kita buat. Nah, sudah berbentuk seperti ini checklist, maka itu tandanya itu sudah benar ya. Jika ada kesalahan akan berbentuk silang, maka itu harus dibenarkan terlebih dahulu di TXT-nya. Saya pilih PNZD, lalu kita klik. Nah, jadi sudah terlihat ya untuk patok-patoknya gitu, untuk tanda-tandanya. Lalu kita klik ke point group, kita klik yang tanda plus ini, kita klik all point, kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita pilih description only. Description only, kita oke kan. Nah, di sini bisa terlihat ya. Untuk B ini tandanya adalah bangunan atau sisi bangunan, dan untuk DPT di sini saya namanya adalah dinding penahan tanah. Ini dekat musola atau masjid. Nah, di sini untuk P itu merupakan pagar dan G itu merupakan gardu. Untuk B kita beri saya kita buat garis ya untuk membentuk bangunan PPTK-nya. Kita buat di sini garis. Di sini, di sini, di sini. Di sini, di sini. Harus tepat di tanda ini, tanda dari marknya ya. Nah, sudah seperti ini. Oh, maaf, tadi ada salah. Ini harusnya ke sini. Oh, ini harusnya ke sini. Ini tambahin ke sini. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita bedain warnanya terlebih dahulu ya. Kita pilih warna terlebih dahulu. Kita misalnya di sini saya pilih warna biru. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita klik ke surface untuk menambahkan
eh, permukaannya ya, elevasinya. Kita klik panah, kita klik panah lagi, kita klik panah lagi di definition, kita ke point group, klik kanan, add, kita out point, dan oke kan. Nah, untuk border dari elevasinya sudah terlihat, kita klik kanan, kemudian klik kiri untuk kita mengedit. Kita harus diperlukan edit terlebih dahulu. Kita ke kontur interval. Untuk minornya, saya di sini ganti menjadi 0,5 meter. Oh, maaf, 0,1 meter. Harusnya di titik. Nah, untuk majornya kita 2,5 dan displaynya kita untuk agar terlihat kita misalnya menggunakan warna oranye misalnya, dan untuk minornya kita menggunakan warna ungu. Kita apply. Nah, bisa kita lihat ya, sudah kelihatan untuk elevasinya di sini untuk minor warna ungu dan untuk major berwarna oranye. Baik, hasil plot FPTKA menggunakan total selisih sudah selesai. Maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga menambahkan ilmu bagi saya khususnya dan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.